Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, berjumpa kembali dengan channel Video dari Surga. Mudah-mudahan semua teman-teman, sahabat-sahabat yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam ridhoannya Allah, setiap langkah, setiap nafas yang kita keluarkan ini akan menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat, kelimpahan pahala, dan kelimpahan amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat-sahabat yang kami akan sampaikan dan yang akan kami bagi, ini judulnya mungkin agak penasaran. 3 golongan. Ini judulnya ya, 3 golongan yang pertama masuk neraka. Oh, siapa ini kah? Nah, ini luar biasa ini. 3 golongan yang pertama masuk neraka. Oh, ya. 3 golongan. Ada 3 golongan yang pertama masuk neraka. Pertanyaannya, siapa sih orang yang 3 golongan itu yang pertama masuk neraka? Apakah termasuk saya? Apakah termasuk sampean? Nah, mari kita bahas. 3 golongan yang pertama masuk neraka. 1. Orang yang terbunuh. Orang yang terbunuh di jalan Allah atau matinya mati syahid ya, tetapi ada tapinya ini, tetapi hanya untuk dibilang pemberani. Oh, hati-hati nih ya. Hati-hati. Orang yang mati terbunuh dalam keadaan mati syahid, tapi niat apa? Dibilang pemberani, maka orang itu, hamba itu masuk neraka duluan. Padahal orang yang berperang di jalan Allah dan matinya mati syahid, maka tidak usah dibersihkan, tidak usah dimandikan, langsung dikubur, karena sebagai bukti kalau kita berjuang dan mati syahid di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau niatnya niat menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau hanya niatnya hanya pengen dipuji, pengen dibilang berani, maka dia akan masuk neraka duluan sebelum orang lain masuk neraka. Yang pertama. Yang nomor 2, orang yang menuntut ilmu agar dikatakan alim dan rajin membaca Al-Quran, agar dikatakan seorang qori. Ketika orang mencari ilmu di pondok pesantren, dimanapun berada, itu kalau hanya niatnya ingin dipuji orang, atau hanya dikatakan seorang qori atau seorang ahli penghafal Al-Quran, maka dia termasuk golongan orang-orang yang masuk neraka yang pertama. Hati-hati. Jadi semua itu apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung golongan, tergantung dari niat kita masing-masing. Kalau niatnya kita baik, ya maka semua akan baik. Kalau niatnya jelek, maka semua akan jelek dan tidak menghasilkan apa-apa. Makanya kita harus hati-hati. Yang belum baik atau belum benar niat kita, mari perbaharui. Mari kita perbaiki niat kita. Karena dengan niat baik, maka semua akan menjadi baik. Tapi kalau niatnya jelek, maka semua akan menjadi jelek. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang innama a'malu binniyat. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3, orang kaya. Nah, ini ya, orang kaya. 3 orang kaya yang banyak bersedekah supaya dianggap sebagai orang yang dermawan. Nah, jadi ada orang kaya bersedekah. Dia bersedekah itu hanya ingin dipuja atau dipuji oleh orang lain supaya dia dianggap oleh orang, dicap atau dikatakan biar jadi orang yang dermawan, orang yang tidak betik. Niatnya bukan niat karena Allah, niatnya bukan karena apa,
tapi niatnya hanya ingin dipuja, ingin dipuji orang, dan apa? Dan supaya dianggap dermawan. Nah, ini hal yang fatal, hal yang keliru. Ini kan hal yang sederhana. Apa yang saya sampaikan sangat sederhana sekali. Tapi kalau kita tidak hati-hati, tapi kalau kita tidak bisa mengcover diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, maka kita akan rusak. Ya, maka kita akan rusak. Makanya kita harus perbaiki, harus berbenah, harus belajar dari sekarang. Jangan sampai menunggu besok. Ya, kita harus belajar berbaik diri. Mulai kapan? Mulai sekarang. Harus berbenah. Kalau tidak akan berbenah, kalau sudah kita rusak, masuk ke dalam jurang, mau kembali sulit. Sama dengan kain putih, dan kain putih itu ketumpahan cat. Kain putih itu ketumpahan warna-warna selain putih. Apa yang terjadi? Dicuci berapa kali pun tetap tidak akan putih seperti awal atau sedia kala. Nah, ini ya, ini hal yang fatal. Ya Allah, ya. Makanya kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, lakukan. Yang penting bermanfaat ke orang lain. Yang penting ada hal yang bisa dibuat merasa orang itu senang, merasa orang itu bahagia, merasa itu orang itu menyenangkan gara-gara kita. Itu hal yang baik, luar biasa. Makanya kita tidak boleh pernah lelah, tidak boleh kita pernah menyerah sampai kapanpun, untuk terus berkreasi, untuk terus berkarya, untuk terus memperkuat iman kita. Iman ini adalah kunci kita supaya selamat di dunia dan akhirat. Iman itu percaya kepada Allah, dan biasanya iman ketika kita sudah kuat akan diberi hidayah oleh Allah. Ketika sudah kita diberi hidayah oleh Allah, maka kita akan mampu melakukan sholat, mampu melakukan zakat, mampu melakukan puasa, dan mampu melakukan amal yang baik yang lain. Karena kita sudah mendapat hidayah dari Allah. Kalau kita tidak mendapat hidayah dari Allah, maka sebaliknya kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa untuk melakukan hal yang baik, dan itu akan menjadi bumerang, dan itu akan menjadi hal yang fatal dalam hidup. Karena semua yang terjadi ini bukan karena kekuatan kita, tapi ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita biar tetap bisa dapatkan hidayah dari Allah, jangan jauhi Allah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah banyak maksiat, dohiron maupun batinan. Maka ini akan membuat kita itu lebih mampu lagi untuk bangkit, untuk memperkuat iman kita, sehingga iman kita ini akan bisa dibawa menghadap atau dibawa mati kelak ketika kita sudah berakhir. Ketika sudah dibawa mati, maka tidak ada lain ketika kita berakhir membaca lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Beruntunglah bagi hamba-hamba Allah, hamba-hamba kita semua yang mendapatkan atau punya kekuatan untuk membaca lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami bagi. Mudah-mudahan manfaat dan ada barokahnya. Salam sehat, juga salam buat keluarga. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.